Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Di negeri para raksasa, Elbaf, hiduplah seorang pemuda bernama Harald yang sejak kecil telah menunjukkan keistimewaan fisik yang luar biasa. Tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan raksasa lain seusianya, termasuk teman-temannya, Dory dan Brogy, yang kelak menjadi legenda di Little Garden. Kekuatan Harald begitu menakjubkan sehingga ia seringkali bertindak seenaknya, merasa dirinya lebih unggul dari siapapun. Di masa mudanya, Harald dikenal sebagai raksasa yang brutal dan suka membuat onar, sikap yang tanpa disadari diwarisi oleh putranya, Loki, yang kini berada di dunia bawah bersama Luffy. Kilas balik masa kecil, Harald memperlihatkan seorang anak yang manja, mendapatkan keistimewaan karena kekuatannya yang tak tertandingi. Ia seringkali menghancurkan apa saja yang tidak sesuai dengan keinginannya, membuat warga Elbaf kewalahan. Namun, satu peristiwa mengubah jalan hidupnya, sebuah pertemuan yang tidak hanya mengguncang hatinya, tetapi juga membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Suatu hari, dalam petualangannya di dunia luar, Harald tiba di sebuah kota bernama Obi-Wan Kenobi. Di sana, ia melihat seorang wanita raksasa bernama Ida tampil dalam pertunjukan sirkus untuk manusia. Dengan penampilan yang unik, berbeda dari karakter perempuan lain di dunia One Piece, Ida memikat perhatian Harald. Namun, ia salah mengira bahwa Ida ditangkap dan dipaksa bekerja oleh manusia. Amarahnya memuncak, dan tanpa berpikir panjang, Harald menghancurkan seluruh kota, membebaskan Ida dari apa yang ia kira adalah perbudakan. Setelah kehancuran itu, Ida menghampiri Harald dengan wajah penuh kemarahan. Dengan penuh percaya diri, Harald memperkenalkan dirinya sebagai Raja Elbaf, mengatakan bahwa Ida tidak perlu berterima kasih atas tindakannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya. Ida menampar wajah Harald dengan keras, membuat Raja Raksasa itu terkejut hingga menunjukkan ekspresi konyol. Ternyata, Ida tidak ditawan. Ia bekerja di sirkus secara sukarela untuk membalas budi kepada penduduk kota yang pernah menyelamatkannya saat ia terdampar di pantai. Dengan nada tegas, Ida memarahi Harald, jangan hanya karena kuat lalu merasa lebih baik dari orang lain. Tamparan dan kata-kata Ida menyentak kesadaran Harald. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan tindakan impulsifnya dapat merugikan orang lain. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Harald mulai mempertanyakan sikap arogannya dan membuka pikirannya terhadap dunia di luar Elbaf. Ia jatuh cinta pada Ida, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang membuatnya melihat dunia dari perspektif baru. Harald membawa Ida kembali ke Elbaf, bertekad untuk menikahinya. Namun, cita-cita itu terbentur tembok tradisi. Para tetua raksasa menentang keras rencana pernikahan Harald dengan Ida, yang dianggap sebagai orang luar tanpa darah keturunan Elbaf. Aturan di Elbaf sangat ketat, bahkan seorang raja seperti Harald tidak bisa melanggarnya. Meski kecewa, cinta Harald pada Ida tak pernah pudar. Ida akhirnya tinggal di sebuah desa di Elbaf, sementara Harald terus menjalankan tugasnya sebagai raja. Perubahan besar terjadi pada kepemimpinan Harald setelah pertemuannya dengan Ida. Ia tidak lagi memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan diplomasi dan keterbukaan. Harald mulai menjalin hubungan dengan negeri lain, termasuk kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Ia memperkenalkan pembaruan di Elbaf, mengajarkan pentingnya negosiasi daripada pertempuran. Kebudayaan Elbaf yang semula kaku mulai bertransformasi menjadi lebih inklusif, mencerminkan perubahan batin Harald. Beberapa tahun kemudian, Ida melahirkan anak pertama Harald, seorang putra bernama Hajrudin. Meski tidak terikat pernikahan resmi karena larangan para tetua, Harald dan Ida tetap saling mencintai. Namun, para tetua tidak tinggal diam. Mereka mencarikan jodoh untuk Harald, seorang wanita raksasa bernama Estrid, yang berasal dari keluarga terpandang di desa alkohol, Tanah Utara. Estrid adalah wanita cantik dengan pakaian menyerupai penari, mirip dengan yang pernah dikenakan Nami dan Vivi di Alabasta. Ia mengaku telah mempelajari ilmu di Feng, sebuah ilmu tentang pertanda, ramalan, dan keberuntungan, yang tampaknya terinspirasi dari Feng Shui. Saat pertama kali bertemu Harald, Estrid dengan percaya diri mengatakan bahwa ramalannya menunjukkan ia akan sangat disayangi oleh sang raja. Ia meminta Harald melupakan Ida, tetapi Harald dengan tegas menolak. Meski menikah dengan Estrid, hati Harald tetap terpaut pada Ida, cinta pertamanya. Setelah pernikahan, Estrid tinggal di kastil dan mulai memerintah para bawahan untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan ilmu di Feng. Ia meminta jendela dibuka dan ditutup pada waktu tertentu, serta mengganti perabotan kastil sesuai pertanda yang ia yakini.
Beberapa waktu setelah pernikahan, saat Harald sedang bepergian ke dunia luar, Estrid melahirkan putra kedua Harald yang diberi nama Loki. Namun, kelahiran Loki membawa ketakutan bagi Estrid. Ketika melihat mata Loki yang menyerupai mata iblis, Estrid panik. Berdasarkan ilmu Di Feng, ia meyakini bahwa Loki adalah pertanda buruk. Ramalannya mengatakan bahwa Loki akan membawa malapetaka, bahkan membunuh ayahnya sendiri, Harald. Karena ketakutan ini, Estrid mengambil keputusan keji. Ia membuang bayi Loki ke dunia bawah, tempat yang penuh dengan monster mengerikan. Estrid memerintahkan pelayan untuk berbohong kepada Harald, mengatakan bahwa anaknya meninggal tak lama setelah lahir. Namun, takdir berkata lain. Loki, meski hanya bayi, memiliki kekuatan luar biasa yang diwarisi dari ayahnya. Di dunia bawah yang gelap dan berbahaya, Loki bertahan hidup. Ia menangis dalam kegelapan, namun dengan insting yang kuat, ia mulai merangkak menaiki pohon Adam, sebuah struktur raksasa yang menghubungkan dunia bawah dengan kastil di atas. Bahkan, Loki kecil berhasil melawan monster-monster di dunia bawah, sebuah prestasi yang bahkan sulit dilakukan oleh raksasa dewasa. Sementara itu, di kastil, Estrid mulai jatuh sakit dan tertekan setelah kelahiran Loki. Ia terus dihantui oleh ramalannya, yang menyebutkan bahwa Loki akan membunuh Harald. Para prajurit Elbaf tidak mempercayai ramalannya, tetapi Estrid bersikeras bahwa Loki harus disingkirkan. Di desa, Ida merawat Hajrudin kecil, yang tidak menganggap Loki sebagai saudaranya karena Loki bukan anak kandung Ida. Dengan penuh kasih, Ida hanya tersenyum mendengar ucapan polos Hajrudin, memahami bahwa anak itu masih terlalu kecil untuk memahami hubungan keluarga yang rumit. Di sisi lain, Harald yang sedang berada di dunia luar mulai mempertanyakan keberadaan Red Line, tembok raksasa yang memisahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ia merasa bahwa pemerintah dunia sengaja menghalangi kebebasan bergerak antar negeri. Pikiran Harald tentang Red Line membawanya pada pertanyaan besar. Apakah tembok itu alami atau buatan? Dalam dunia One Piece, ada spekulasi bahwa Red Line mungkin diciptakan oleh kekuatan buah iblis Dewa Bumi, salah satu dari 4 dewa legendaris, Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Kekuatan Dewa Bumi yang mampu mengendalikan bumi sesuka hati bisa jadi adalah kunci di balik penciptaan tembok raksasa itu. Kembali ke Elbaf, narator mengungkapkan bahwa setelah kelahiran Loki, semua bencana dan kekacauan di negeri itu selalu dikaitkan dengan dirinya. Loki dianggap sebagai pembawa malapetaka, sebuah kutukan yang melekat sejak ia lahir. Ramalan Estrid tentang Loki mirip dengan ramalan Madame Charlie tentang Luffy. Keduanya tidak sepenuhnya benar, seringkali salah diartikan atau tidak sesuai dengan konteks sebenarnya. Namun, karena rumor tentang Loki telah menyebar, ia menjadi kambing hitam atas segala masalah di Elbaf. Meski Estrid yakin bahwa Loki akan membunuh Harald, kenyataannya berbeda. Harald akhirnya tewas bukan di tangan Loki, melainkan oleh para bawahannya sendiri, yang diduga dikendalikan oleh Im Sama, sosok misterius di balik pemerintah dunia. Ramalan Estrid ternyata salah, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh rumor tentang Loki telah mengakar di hati warga Elbaf. Loki, yang tumbuh di dunia bawah dengan penuh penolakan, memiliki masa lalu yang tragis namun penuh potensi. Seperti Luffy, yang ditakdirkan sebagai penerus Joy Boy, Loki juga memiliki hubungan dengan mitologi kuno, mungkin sebagai penerus Ors kuno, raksasa legendaris dengan kekuatan dewa. Di masa depan, warga Elbaf akan menyadari bahwa Loki bukan pembawa malapetaka, melainkan pahlawan yang akan bekerja sama dengan Luffy untuk melawan pemerintah dunia. Dalam semangat Elbaf, di mana Dewa Matahari Nika bekerja sama dengan raksasa untuk mengalahkan iblis, Loki dan Luffy akan menjadi kunci dalam pertempuran besar melawan Im Sama, membawa keadilan dan kebebasan bagi dunia. Kisah Harald dan Loki adalah cerminan dari perjuangan batin, cinta, dan takdir. Dari seorang raja yang arogan menjadi pemimpin bijaksana, dan dari seorang bayi yang dibuang menjadi pahlawan yang bangkit dari dunia bawah, cerita ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah penolakan dan kesalahan, harapan selalu ada untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.